Pernahkah Anda mendengar kisah tentang pengorbanan seorang TKW yang penuh liku, di mana perjuangannya membawa tangisan dan harapan? Mari kita ikuti perjalanan hati yang menguras air mata dari seorang wanita kuat asal Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Novelia Story, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Amin. Santi adalah seorang gadis muda yang sederhana, namun memiliki kecantikan alami yang memikat. Ia lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Indramayu, Jawa Barat. Kehidupan Santi dipenuhi dengan kerja keras dan pengorbanan. Ayahnya adalah seorang petani yang penghasilannya tak menentu. Sementara ibunya berjualan kue tradisional di pasar untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Meski demikian, kondisi ekonomi keluarga mereka seringkali berada di bawah garis kecukupan. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, Santi merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu keluarganya. Ia harus mengesampingkan mimpinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena adik-adiknya masih membutuhkan biaya sekolah. Santi sering termenung, memikirkan nasib keluarganya. Ia melihat kedua orang tuanya yang semakin tua dengan wajah lelah, tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sebagai seorang kakak, ia tak ingin hanya berdiam diri. Namun, peluang kerja di kampungnya sangat terbatas. Ia mencoba melamar pekerjaan di kota terdekat, tetapi pendidikannya yang hanya lulusan SMP menjadi penghalang besar. Tawaran bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, ke luar negeri yang disampaikan oleh seorang agen tenaga kerja menjadi harapan baru bagi Santi. Meski berat meninggalkan keluarga, ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka. Setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, Santi menjalani proses administrasi yang panjang. Ia berlatih keterampilan rumah tangga dan mempelajari bahasa Arab dasar di penampungan. Di tempat itu, ia bertemu dengan banyak wanita lain yang juga memiliki cerita perjuangan serupa. Beberapa dari mereka tampak optimis, tetapi ada juga yang membawa cerita pilu dari pengalaman sebelumnya sebagai TKW. Santi mendengarkan cerita-cerita tersebut dengan hati-hati, menanamkan dalam dirinya bahwa ia harus berhati-hati dan tetap kuat apapun yang terjadi. Hari keberangkatan pun tiba. Santi berpamitan dengan keluarga, meninggalkan kampung halamannya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia membawa harapan besar dalam hatinya, berharap bisa mengirim uang untuk membantu orang tuanya dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Dalam perjalanan menuju Arab Saudi, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Bagaimana kehidupannya di sana nanti? Akankah majikannya baik hati? Akankah ia mampu bertahan di negeri asing dengan budaya yang berbeda? Santi berusaha menenangkan diri, berdoa agar Allah memberinya kekuatan dan melindunginya dari hal-hal buruk. Sesampainya di Arab Saudi, Santi langsung dijemput oleh agen lokal dan dibawa ke rumah majikan barunya. Rumah itu begitu megah, jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia bayangkan. Santi merasa kecil di tengah kemewahan itu, tetapi ia bertekad untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Meskipun ia gugup, ia mencoba untuk tersenyum dan memperkenalkan diri dengan sopan kepada majikannya. Hari-hari pertama berjalan cukup lancar, meskipun ia harus menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang berat. Namun, di balik semua itu, Santi tetap menyimpan tekad dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarganya.
Hari-hari awal, Santi bekerja di rumah majikan terasa berat. Namun, ia berusaha keras menyesuaikan diri. Rumah megah dengan desain klasik Arab itu dipenuhi perabotan mewah, tetapi terasa dingin dan sepi. Keluarga majikan terdiri dari seorang pria parubaya yang merupakan pengusaha sukses, istrinya yang angkuh namun jarang berada di rumah, dan anak laki-laki mereka yang masih muda. Di balik kemewahan keluarga ini, Santi segera menyadari bahwa ada jarak emosional di antara mereka. Sang majikan jarang berbicara dengan istri atau anaknya, sementara istrinya lebih sibuk bepergian untuk urusan sosial atau sekadar berbelanja barang mewah. Santi sering memperhatikan sang anak laki-laki, yang usianya hanya beberapa tahun lebih tua darinya, duduk termenung di ruang tamu yang luas atau bermain ponsel sepanjang waktu. Awalnya, Santi merasa kehidupannya di rumah majikan berjalan seperti biasa, meskipun ia harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Ia mencuci, membersihkan, memasak, dan memastikan rumah selalu dalam keadaan rapi. Namun, perlahan ia mulai merasa tidak nyaman dengan perhatian berlebihan dari anak majikan yang bernama Khalid. Awalnya, Khalid sering memanggil Santi dengan alasan sepele, meminta dibuatkan minuman atau menyuruhnya mengambil sesuatu yang sebenarnya mudah ia lakukan sendiri. Santi, yang terbiasa menghormati atasan, menurut saja meskipun hatinya mulai diliputi rasa was-was. Lama-kelamaan, sikap Khalid menjadi semakin berani. Ia mulai mencari kesempatan untuk berdua saja dengan Santi. Pernah suatu malam, ketika seluruh keluarga sudah tidur, Khalid mengetuk pintu kamar Santi dengan alasan ingin membicarakan sesuatu. Santi yang polos tidak menyangka apa yang terjadi setelahnya. Khalid memaksa masuk dan mulai menunjukkan niat yang tidak pantas. Santi terkejut dan berusaha menolak dengan keras, tetapi ia sadar bahwa posisinya begitu lemah. Ia hanyalah seorang pekerja asing tanpa perlindungan. Jika ia melawan atau melaporkan Khalid, besar kemungkinan ia akan diusir tanpa bayaran. Atau lebih buruk lagi, ia bisa dipenjara dengan tuduhan palsu. Sejak malam itu, Santi hidup dalam ketakutan. Khalid semakin sering memanfaatkan kekuasaannya sebagai anak majikan untuk memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin ia lakukan. Setiap kali Khalid mendekat, Santi hanya bisa memohon dalam hati agar Allah melindunginya. Namun, keadaan terus memburuk. Khalid tidak hanya memperlakukannya dengan tidak hormat, tetapi juga mengancam bahwa ia akan memfitnah Santi jika berani melaporkannya. Santi merasa seperti terperangkap dalam situasi tanpa jalan keluar. Ia tidak memiliki siapapun untuk dimintai tolong, tidak ada teman, dan tidak ada keluarga yang bisa ia hubungi untuk meminta nasihat. Waktu berjalan, dan Santi mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan cepat lelah, gejala yang tidak biasa baginya. Dengan perasaan cemas, ia menyadari bahwa dirinya hamil. Rasa takut langsung menyelimuti dirinya. Bagaimana ia harus menjelaskan ini kepada majikan? Apa yang akan terjadi padanya jika keluarga majikan mengetahui kebenarannya? Santi tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain menyembunyikan kehamilannya selama mungkin. Setiap malam, ia menangis dalam kesunyian, memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar dari penderitaan ini. Ketika usia kandungannya memasuki bulan keempat, perubahan pada tubuh Santi mulai sulit disembunyikan. Pagi itu, saat ia tengah membersihkan ruang tamu, Nyonya Samirah, istri majikan yang jarang memperhatikan keberadaan Santi, tiba-tiba memanggilnya. Mata tajam Samirah menatap tubuh Santi yang mulai terlihat lebih berisi, terutama di bagian perut. "Santi, apa yang terjadi padamu? Kenapa tubuhmu terlihat aneh?" tanyanya dengan nada curiga. "Santi,
yang sudah menduga saat seperti ini akan datang, hanya bisa menjawab dengan suara bergetar bahwa ia merasa kurang sehat belakangan ini. Namun, Samirah tidak puas dengan jawabannya. Ia memaksa Santi untuk segera melakukan pemeriksaan di dokter keluarga mereka. Pada saat hasil pemeriksaan keluar, semua rahasia yang selama ini ditutup rapat pun terungkap. Dokter menyampaikan bahwa Santi sedang hamil, membuat Samirah marah besar. Bagaimana bisa seorang pembantu di rumah ini hamil? Apa yang sebenarnya terjadi? Samirah langsung menuduh Santi telah mencemarkan nama baik keluarga mereka. Saat itu, Tuan Abdullah, suami Samirah yang biasanya diam dan hanya sibuk dengan pekerjaannya, ikut campur dalam urusan ini. Ia memanggil Santi ke ruang kerjanya untuk meminta penjelasan. Dengan air mata berlinang, Santi menceritakan semua yang telah terjadi, tentang bagaimana Khalid, anak mereka, sering memaksanya, dan bagaimana ia tak mampu melawan karena takut akan ancaman Khalid. Mendengar ini, Tuan Abdullah marah besar, tetapi kemarahannya tidak diarahkan kepada Khalid. Sebaliknya, ia justru menyalahkan Santi. Kenapa kau tidak melaporkan ini sejak awal? Kau hanya ingin mencari keuntungan dari keluarga kami, katanya dengan nada penuh tuduhan. Santi hanya bisa menangis, merasa tak ada yang berpihak padanya. Ketika Khalid dipanggil untuk dimintai penjelasan, ia dengan mudah menyangkal semua tuduhan Santi. Itu semua bohong, Ayah. Dia hanya mencoba menjerumuskan kita. Khalid berkata dengan nada meyakinkan. Santi merasa seperti ditikam berkali-kali. Orang yang telah menghancurkan hidupnya kini berpura-pura tidak bersalah. Melihat Khalid membela diri dengan mudah, Samirah pun semakin membenci Santi. Baginya, ini adalah rencana licik dari seorang pembantu untuk merusak kehormatan keluarga mereka. Tuan Abdullah dan Samirah segera mencari cara untuk menutupi aib ini. Mereka memutuskan bahwa bayi yang dikandung Santi harus segera disingkirkan setelah lahir. Setelah berdiskusi, mereka menghubungi salah satu rekan bisnis Tuan Abdullah, seorang pria bernama Tuan Omar yang tinggal di Dubai bersama istrinya, Nora. Pasangan ini sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak. Tuan Abdullah menawarkan agar mereka mengadopsi bayi Santi begitu lahir, dengan alasan bahwa bayi itu adalah anak hasil hubungan terlarang yang perlu dirahasiakan demi menjaga nama baik keluarga mereka. Santi hanya bisa pasrah mendengar rencana ini. Ia tahu bahwa dirinya tak memiliki kuasa untuk melawan keputusan majikannya. Selama sisa waktu kehamilannya, Santi diperlakukan seperti seorang pesakitan. Samirah memastikan bahwa ia tidak berbicara dengan siapapun, sementara Khalid terus berpura-pura, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Santi merasa hatinya hancur setiap kali memikirkan bayinya akan diambil darinya. Namun, demi keselamatannya sendiri, ia tak punya pilihan selain menuruti semua perintah majikannya. Hari kelahiran bayi itu akhirnya tiba. Di tengah malam yang sunyi, Santi yang kesakitan karena kontraksi dibawa oleh Tuan Abdullah dan Samirah ke sebuah klinik pribadi di pinggiran kota. Hanya mereka bertiga yang hadir, dengan perawat dan dokter setempat yang sudah diberi bayaran besar untuk merahasiakan semua yang terjadi malam itu. Santi melahirkan seorang bayi laki-laki dengan tangisan yang langsung memenuhi ruangan kecil itu. Namun, tangisan bayi itu seperti luka yang menggores hati Santi, karena ia tahu segera setelah bayi itu lahir, ia akan diambil darinya. Saat perawat menyerahkan bayi itu ke pelukannya untuk pertama kali, air mata Santi tak terbendung. Ia memandang wajah kecil yang mungil itu dengan penuh kasih sambil berbisik, "Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa melindungimu." Setelah kelahiran, bayi itu segera diserahkan kepada Tuan Abdullah dan Samirah.
Mereka dengan cepat menghubungi Tuan Omar dan istrinya, Noura, yang sudah bersiap menunggu di Dubai untuk menerima bayi itu. Samirah dengan hati yang dingin berbicara kepada Santi, "Mulai sekarang, kau tidak lagi memiliki hak apapun atas bayi ini. Jangan pernah coba-coba menghubungi kami atau mencari dia. Ini semua demi kebaikanmu juga." Santi hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa hidupnya hancur berkeping-keping, tetapi ia tahu dirinya tak punya pilihan lain selain menurut. Keesokan harinya, bayi itu dibawa pergi oleh seorang perantara yang bekerja untuk Tuan Omar. Di rumah Tuan Omar dan Noura, bayi itu disambut dengan penuh sukacita. Noura, yang selama bertahun-tahun berdoa untuk diberikan anak, menganggap bayi ini sebagai jawaban dari Allah atas segala doa dan air mata mereka. Bayi itu diberi nama Adam, sebuah nama yang melambangkan awal baru dalam keluarga mereka. Bagi Noura, Adam adalah anugerah terbesar, meski ia tidak pernah tahu cerita penuh luka di balik kelahiran anak itu. Sementara itu, Santi kembali ke rumah majikan dengan tubuh yang lemah dan hati yang kosong. Namun, bukannya mendapatkan belas kasihan, ia justru diperlakukan semakin buruk oleh Samirah. "Jangan pernah berpikir kau bisa tinggal di sini lebih lama. Segera setelah kontrakmu selesai, kau harus pergi," ujar Samirah dengan nada dingin. Khalid, yang tetap bersikap seolah tak bersalah, hanya memandang Santi dengan senyum, mengejek setiap kali mereka berpapasan. Santi berusaha menghindari tatapan Khalid sebanyak mungkin, karena setiap kali ia melihatnya, rasa sakit dan trauma di hatinya semakin dalam. Hari-hari setelah melahirkan terasa seperti mimpi buruk bagi Santi. Ia sering menangis sendirian di malam hari, merindukan bayi yang bahkan belum sempat ia beri nama sendiri. Dalam doanya, ia selalu memohon kepada Allah agar menjaga anaknya, meskipun ia tidak tahu di mana bayi itu berada atau bagaimana kehidupannya nanti. Santi juga terus berdoa agar diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup dan kembali ke Indonesia. Ia ingin memulai lagi dari awal, meskipun ia tahu luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Saat kontraknya berakhir beberapa bulan kemudian, Santi dipulangkan ke Indonesia tanpa ucapan perpisahan dari majikannya. Tuan Abdullah dan Samirah memastikan bahwa semua dokumen Santi dihapuskan, sehingga ia tidak memiliki jejak resmi yang bisa digunakan untuk mencari kembali anaknya. Dalam perjalanan pulang, Santi membawa lebih banyak kesedihan daripada kebahagiaan. Ia kembali ke kampung halamannya di Indramayu, memeluk keluarganya dengan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Meski begitu, Santi berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, hanya mengatakan bahwa ia ingin memulai hidup baru bersama keluarganya. Setelah kembali ke Indramayu, Santi berusaha menjalani hidup seperti biasa, tetapi bayangan masa lalunya tak pernah hilang. Setiap malam, ia terjaga memikirkan anaknya yang kini berada entah di mana. Ia sering membayangkan seperti apa wajah Adam sekarang. Apakah ia bahagia bersama keluarga barunya? Dan apakah suatu saat takdir akan mempertemukan mereka kembali? Santi mencoba bangkit dengan bekerja sebagai penjual makanan kecil di pasar desa. Ia tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya, meskipun mereka selalu menyambutnya dengan cinta dan dukungan. Namun, di balik senyumnya yang dipaksakan setiap hari, ada luka mendalam yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Kehidupan Santi berubah menjadi rutinitas sederhana. Bangun pagi, memasak, dan membawa dagangannya ke pasar. Tapi di antara kesibukan itu, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Santi tak pernah lelah memohon kepada Allah agar Adam selalu dalam lindungannya. Ia percaya bahwa meskipun dunia telah memisahkan mereka,
Allah tak pernah membiarkan doa seorang ibu sia-sia. Santi sering berdiri di depan jendela kecil rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang, dan membayangkan bahwa di tempat yang jauh, Adam mungkin juga sedang melihat bintang yang sama. Ya Allah, jagalah dia untukku, meskipun aku tak ada di sisinya, bisiknya setiap malam. Tahun-tahun berlalu, dan Santi mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ia tak akan pernah bertemu lagi dengan Adam. Namun, ia tidak menyerah pada harapan. Di sela-sela aktivitasnya, ia mulai belajar menulis dan membaca lebih baik dari sebelumnya. Berharap suatu hari ia bisa menuliskan surat kepada keluarga Tuan Omar jika ia berhasil menemukan alamat mereka. Meskipun kecil kemungkinan mereka akan menjawab, Santi merasa itu adalah cara terakhir untuk menyampaikan perasaannya sebagai seorang ibu. Ia mengumpulkan semua keberanian dan kenangan yang ia miliki untuk menulis surat sederhana yang berisi doa dan harapan bahwa Adam akan tumbuh menjadi pria yang baik dan penuh kasih. Di sisi lain, kehidupan Adam di Dubai berjalan dengan baik. Nora dan Tuan Omar membesarkannya dengan penuh cinta. Adam tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat, meskipun tanpa mengetahui cerita kelahirannya. Namun, setiap kali ia menatap foto-foto masa kecilnya, Adam merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang ia tak pernah tahu. Perasaan ini terus membayanginya hingga dewasa, mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usulnya. Tanpa sadar, takdir mulai membentuk jalan yang akan mempertemukan kembali Adam dengan Santi. Meskipun jarak dan waktu memisahkan mereka, cinta seorang ibu seperti Santi tak pernah pudar. Ia tidak meminta banyak, hanya ingin memastikan bahwa Adam hidup dengan bahagia dan penuh cinta. Kisah ini menjadi pengingat betapa kuatnya doa seorang ibu, meskipun ia telah kehilangan segalanya. Dalam hatinya, Santi selalu percaya bahwa suatu saat nanti, ketika Allah berkehendak, ia dan Adam akan kembali bertemu. Dan pada saat itu, ia akan meluk anaknya dengan air mata kebahagiaan yang selama ini ia pendam.